Selamat datang, Mystikus Channel. Syekh Ahmad Shohibul Wafat Tajul Arifin adalah nama asli Abah Anom. Lahir 1 Januari 1915 di Suryalaya, Tasikmalaya. Ia adalah putra kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya. Sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, Tekien. Ia memasuki bangku sekolah dasar, Vervolek School, di Ciamis, pada usia 8 tahun. 5 tahun kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di kota yang sama. Usai Sanawiyah, barulah ia belajar ilmu agama Islam, secara lebih khusus di berbagai pesantren. Ia keluar masuk berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat seperti Pesantren Cicariang dan Pesantren Jambudwipa di Cianjur untuk ilmu-ilmu alat dan usuluddin. Sedangkan di Pesantren Cireungas, ia juga belajar ilmu silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke Pesantren Citengah yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal ahli alat, jago silat dan ahli hikmat. Kegemarannya menuntut ilmu, menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman pada usia relatif muda, 18 tahun. Ketika berusia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Siti Rukyanah. Setelah menikah, ia berziarah ke Tanah Suci. Selama Ramadan, Abah rajin mengikuti pengajian Bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan guru-guru dari Mekah atau Mesir. Ketika di Mekah, Abah Anom terbiasa tidur di atas pasir di Masjidil Haram. Pada masa itu sebagian lantai Masjidil Haram masih berupa pasir, dan setiap pagi ia bangun. Ia rajin mengunjungi ribat Naksabandi di Jabal Kubais untuk muzakarah kitab Sirrul Asror dan Ganiyat Al-Tolibin karya Sayyidi Syaikh Abdul Qadir Al-Jalani. Abah pulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, 1939. Ia telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Pengetahuannya meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Abah Anom dikenal sebagai tokoh Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Abah Anom memimpin pesantren Suryalaya. Didukung dengan ketertarikannya pada dunia pesantren, telah mendorong ayahnya yang mursyid Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, Tekien, untuk mengajarinya zikir Tekien. Sehingga ia menjadi wakil talqin ayahnya pada usia relatif muda. Mungkin sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Ia resmi menjadi mursyid, pembimbing, Tekien di pesantren tasawuf itu sejak tahun 1950. Sebuah masa yang rawan dengan berbagai kekerasan bersenjata antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara DITII melawan TNI. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam, tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya pada kurun-kurun tertentu, ditegas Abah Anom, tentang eksistensi tasawuf dalam ajaran Islam. Tasawuf yang dipahami Abah Anom, bukanlah kebanyakan tasawuf yang cenderung mengabaikan syariah karena mengutamakan dhauk, rasa. Menurutnya, sufi dan pengamal thariqat tidak boleh meninggalkan ilmu syariah atau ilmu fikih. Bahkan, menurutnya lagi, ilmu syariah adalah jalan menuju makrifat. Ia, sebagaimana lazimnya sosok sufi, tak ingin terkenal. Ia amat sulit untuk diwawancarai wartawan, karena beliau tak ingin dikenal orang, ungkap Ustadz Suhafyuddin, mubalik Jakarta yang menjadi salah seorang muridnya. Kendati demikian, ia bukanlah sosok sufi yang lari ke hutan-hutan dan gunung-gunung, seperti legenda sufi yang sering mampir ke telinga kita. Yang hidup untuk dirinya sendiri, dan menuding masyarakat sebagai musuh yang menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akrab dengan berbagai medan kehidupan, mulai dari pertanian sampai pertempuran. Pada tahun 50-60-an kondisi perekonomian rakyat amat mengkhawatirkan. Abah Anom turun sebagai pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Ia aktif membangun irigasi untuk mengatur pertanian, juga pembangunan kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Bahkan Abah Anom membuat semacam program swasembada beras di kalangan masyarakat Jawa Barat untuk mengantisipasi krisis pangan. Aktivitas ini telah memaksa Menteri Kesejahteraan Rakyat Suprayogi dan Jenderal A. Nasution untuk berkunjung dan meninjau aktivitas itu di pesantren Suryalaya. Medan pertempuran bukanlah wilayah asing bagi Abah Anom. Pada masa-masa perang kemerdekaan, bersama Brigjen Akil bahu-membahu memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Ketika pemberontakan PKI meletus, 1965, ia bersama para santrinya melakukan perlawanan bersenjata. Bahkan tidak hanya sampai di situ,
Abah Anom membuat program rehabilitasi ruhani bagi para mantan PKI. Tak heran, jika Abah mendapat berbagai penghargaan dari Jawatan Rohani Islam Kodam 6 Siliwangi, Gubernur Jawa Barat dan instansi lainnya. Medan pendidikan juga tak luput dari ruang aktivitasnya. Mulai dari pendirian Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 1977, sampai pendirian Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah pada tahun 1986. Kiprahnya yang utuh di berbagai bidang kehidupan manusia, ternyata berawal dari pemahamannya tentang makna zuhud. Jika kebanyakan kaum sufi berpendapat zuhud adalah meninggalkan dunia, yang berdampak pada kemunduran umat Islam, maka menurut pendapat Abah Anom, zuhud adalah kosoral amal, artinya, pendek angan-angan, tidak banyak menghayal dan bersikap realistis. Jadi zuhud bukan berarti makan ala kadarnya dan berpakaian compang-camping. Abah merujuk pada surat An-Nur ayat 37 yaitu, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang, di hari itu, hati menjadi guncang. Jadi, menurut beliau seorang yang zuhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaannya untuk menjadi pelayannya, sedangkan ia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Atau seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, dudukanlah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan kalbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Robmu. Inabah. Mengentaskan manusia dari lembah kenistaan bukanlah perkara mudah. Abah Anom memiliki landasan teoritis yang kuat untuk merumuskan metode penyembuhan ruhani. Semuanya ada dalam nama pesantren itu sendiri yaitu, Inabah. Abah Anom menjadikan Inabah tidak hanya sekedar nama bagi pesantrennya, tapi lebih dari itu, ia adalah landasan teoritis untuk membebaskan pasien dari gangguan kejiwaan karena ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Dalam kacamata tasawuf, ia adalah nama sebuah peringkat ruhani atau makom, yang harus dilalui seorang sufi dalam perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hasil dari Muraqabatullah adalah Al-Inabah yang maknanya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa malu melihat Allah. Jelas Abah yang merujuk pada kitab Taharat Al-Qulub. Dalam teori Inabah, untuk menancapkan iman dalam kolbu, tak ada cara lain kecuali dengan zikir la ilaha illallah. Cara ini di kalangan tekien disebut talqin. Demikian juga dalam mensikapi mereka yang dirawat di pesantren Inabah. Mereka harus diberikan pedang untuk menghalau musuh-musuh di dalam hati mereka. Pedang itu adalah zikrullah. Orang-orang yang dirawat di Inabah diperlakukan seperti orang yang terkena penyakit hati, yang terjebak dalam kesulitan, kebingungan dan kesedihan. Mereka telah dilalaikan dan disesatkan setan sehingga tak mampu lagi berzikir padanya. Ibarat orang yang tak memiliki senjata lagi menghadapi musuh-musuhnya. Walhasil, obat untuk mereka adalah zikir. Sholat adalah salah satu bentuk zikir. Menurut pandangan Abah Anom, para pasien itu belum dapat sholat karena masih dalam keadaan mabuk, sukara. Karena itu langkah awalnya adalah menyadarkan mereka dari keadaan mabuk dengan mandi junub. Apalagi sifat pemabuk adalah godok, pemarah, yang merupakan perbuatan setan yang terbuat dari api. Obatnya tiada lain kecuali air. Jadi, selain zikir dan sholat, untuk menyembuhkan para pasien itu digunakan metode wudhu dan mandi junub. Perpaduan kedua metode itu sampai kini tetap digunakan Abah Anom untuk mengobati para pasiennya dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dan cukup berhasil. Buktinya, cabang Inabah tak hanya di Indonesia, di Singapura langsung berdiri sebuah cabang serta Malaysia 2 buah cabang. Belum lagi tamu-tamu yang mengalir dari berbagai benua seperti Afrika, Eropa, dan Amerika. Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Tekien. Tekien merupakan salah satu aliran torekot yang keberadaannya diakui dan dikukuhkan oleh Nahdlatul Ulama melalui Wadah Jamiah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdliyah, Jatman, yang menjadi salah satu organisasi otonom di lingkungan NU. Sumbangan besar yang telah diberikan Syekh Syohibul Wafat Tajul Arifin, Abah Anom, bagi bangsa ini, yakni mengembangkan dakwah Islam berbasis pendekatan tasawuf atau spiritual melalui Wadah Torekot Qadiriyah Naksabandiyah alias Tekien Suryalaya. Torekot Qadiriyah wa Naksabandiyah adalah sebuah aliran torekot yang merupakan perpaduan, unifikasi, dari dua aliran torekot besar, yaitu Torekot Qadiriyah dan Torekot Naksabandiyah Mujaddidiyah. Torekot ini didirikan oleh Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi bin Abdul Ghaffar Sambas, seorang ulama dari Kalimantan Barat yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah dan wafat pada tahun 1878 Masehi. Syekh Ahmad Khotib Sambas mengambil sanad Torekot Qadiriyah dari jalur Syekh Syamsuddin Al-Maki dan Torekot Naksabandiyah dari Syekh Halil Hilmi. Dari kedua torekot tersebut kemudian terbentuklah Torekot Qadiriyah wa Naksabandiyah, Tekien. Tekien kemudian masuk ke Indonesia, Pulau Jawa,
melalui para khalifah Syekh Ahmad Khotib yang berasal dari Indonesia dan sedang belajar di Mekah. Di antara yang paling penting ada melalui 3 jalur silsilah, yaitu dari jalur Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Pagentongan Ciwaringin Jawa Barat, jalur Syekh Muhammad Tolha Al-Cireboni di Cirebon Jawa Barat dan Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri, yang berpusat di Pondok Pesantren Rejoso Jombang, Jawa Timur. Dari ketiga jalur ini, Tekian menyebar ke Pulau Jawa. Dari jalur silsilah Syekh Abdul Karim Al-Bantani menyebar ke Jawa melalui seorang mursyid di Meranggen Demak, Jawa Tengah, yang bernama Syekh Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman dan menurunkan banyak mursyid. Dari jalur silsilah Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri masuk ke Jawa melalui seorang mursyid di Rejoso Jombang, Pondok Pesantren Darul Ulum, yang bernama Syekh Kiai Haji Romli Tamim. Sedangkan yang dari jalur Syekh Ahmad Tolha Al-Cireboni masuk ke Jawa melalui seorang mursyid dari Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang bernama Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Abah Sepuh. Adapun melalui sanad-sanad mursyid di atas, ajaran pokok yang dikembangkan dalam Tekian itu sama, yakni meliputi 1. Konsep wasatiyah dalam suluk, moderasi dalam laku tasawuf. 2. Adabul muridin, kode etik seorang pengamal tasawuf. 3. Zikir jahri nafi isbat serta zikir sirri latoif. 4. Murokobah 20, di antaranya Murokobah ahadiyah, Murokobah mayyah, Murokobah akrobiyah, Murokobah al-mahabbah fi al-daerah al-ula, Murokobah al-mahabbah fi al-daerah al-saniyah, Murokobah al-mahabbah fi al-daerah al-kausi, Murokobah wilayah al-ulya, Murokobah kamalat al-nubuah, Murokobah kamalat al-risalah, Murokobah uli al-asmi, Murokobah al-mahabbah fi daerah al-hulah wahiyah, hakikat Ibrahim alaihi al-salam, Murokobah daerah al-mahabbah al-syirfah wahiyah, hakikat Sayyidina Musa alaihi al-salam, Murokobah al-zatiyah al-mumtazijah bi al-mahabbah wahiyah, hakikat al-muhammadiyah, Murokobah al-mahbubiyah al-syirfah wahiyah, hakikat al-ahmadiyah, Murokobah al-hubi al-syirfi, Murokobah la takin, Murokobah hakikat al-Ka'bah, Murokobah hakikat Al-Quran, Murokobah hakikat al-Solat, Murokobah daerah al-makbudiyah al-syirfah. Kisah karomah Abah Anom. Banyak tersebar kisah karomah Abah Anom seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya. Salah satunya, ada sebuah kisah tentang Abah Anom menghadapi seorang kapten yang akan menjajal ilmu Abah Anom. Seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suryalaya. Ia membawa sebuah batu kali dari kantongnya sebesar tinju. Batu itu diletakkan di sebelah telapak tangan kirinya, kemudian tangan kanannya satu kali pukul saja batu tersebut telah terbelah dua. Dia berikan kedua belahan batu itu kepada Abah dengan sikap sombong. Abah Anom mengambil batu itu dan meremas batu itu, kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Si kapten terbelalak matanya tetapi ia belum putus asa dan masih penasaran. Tiba-tiba Abah Anom meminta segelas air kepada tukang masak di dapur, yang segera datang di hadapan Abah Anom. Gelas berisi air itu diberikan kepada si kapten yang dilihatnya ada ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang yang memancing dan ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan dengan sombong ikan itu terpancing dari gelas itu kepada Abah Anom. Tetapi, tiba-tiba di lantai, di hadapan si kapten menggeletar seekor ikan besar yang kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Abah Anom, ikan itu seperti terkait dengan pancingan telunjuk Abah Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya lagi, Abah Anom seolah memegang ketapel. Dia mengarahkan ketapel itu ke atas atap rumah dan sesudah ditariknya tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang rupanya kena tembakan ketapel. Sang kapten bersujud di depan Abah Anom, diletakkannya lututnya kepada lutut Abah Anom, mengaku kalah dan meminta maaf, serta minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan pesantren Suryalaya. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.